Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang diwartakan di dalam Warta Gereja, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022, kita akan bersama merayakan perjamuan kudus sedunia. Dan oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus tersebut, marilah saat ini kita mempersiapkan diri kita mendadar diri kita di dalam pendadaran saat ini. Secara khusus bagi ibu bapak, saudari dan saudara yang belum mengikuti pendadaran di wilayah masing-masing. Dan sebelum kita bersama mendasari pendadaran kita dengan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh memikat kami ya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh berkesan bagi kami, dan anugerah-Mu sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus sebagai tanda penebusan yang Engkau berikan atas kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami bersama-sama memasukinya, tolonglah kami untuk kami dapat mempersiapkan diri kami, untuk kami dapat mengelola diri kami, supaya kami Engkau layakkan untuk menerima berkat penebusan yang dari-Mu di dalam perjamuan kudus esok hari. Bapa, kami mau serahkan setiap kehidupan kami, setiap persiapan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Dan bila firman yang hendak kami renungkan bersama, Engkau juga memberkati kami, Engkau memampukan kami untuk kami bisa merenungkannya dengan baik, dan kami pun boleh menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebagai dasar di dalam kita melakukan pendadaran pada saat ini tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian sabda Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam keseharian. Haleluya. Amin. Tema yang akan bersama kita renungkan pada saat ini adalah Kristus sebagai kepala. Ketika kita berbicara banyak orang yang hidup bersama, seringkali kita mengatakan bahwa mengerti banyak kepala itu sulit. Karena masing-masing kepala itu punya idenya sendiri. Masing-masing kepala itu punya punya keinginannya sendiri, punya kehendaknya sendiri. Sehingga ketika harus mengatur atau hidup bersama dengan orang banyak, muncul kesulitan tersendiri. Karena yang satu pengennya A, yang satunya lagi pengen B, yang satunya lagi C, D, dan lain sebagainya. Dan seringkali semuanya itu tidak bisa bertemu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saling berkonflik, saling bermasalah satu dengan yang lain, saling tidak tegur sapa karena beda selisih paham, atau kemudian tidak saling, yang tadinya sangat akur kemudian jadi hidup sendiri-sendiri, yang tadinya saling senyum kemudian jadi pasang muka muram ketika bertemu dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah ketika kita tidak bisa mengelola keinginan kita, dan juga kita tidak bisa menyamakan atau membuat benang merah antara satu kepala dengan kepala yang lain karena ide yang berbeda-beda tadi, begitu. Nah, ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana ketika kita menjumpai situasi tersebut? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan? Dalam teks saat ini, kita bersama-sama disuguhkan sebuah narasi tentang bagaimana Paulus menyatakan firman Tuhan, kesaksiannya kepada jemaat di Efesus, yaitu ketika ia mengatakan bahwa kita semua itu sudah mendapatkan penebusan dosa, bukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh karena kemurahan Allah yang telah menebus kita.
Sehingga Paulus juga mengatakan bahwa Kristuslah yang adalah kepala dari segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Nah, dari sini kita belajar bersama bahwa meskipun kita berkumpul banyak orang, meskipun kita bersekutu dengan banyak kepala, kita bersekutu dengan banyak ide, banyak keinginan, banyak kehendak, tetapi pertanyaannya adalah ketika konflik itu terjadi, masihkah Kristus menjadi kepala dalam persekutuan kita? Masihkah Kristus menjadi kehendak tunggal di dalam persekutuan yang kita bangun? Jika kemudian konflik yang terjadi itu adalah konflik kepentingan, konflik keinginan, jangan-jangan konsep bahwa Kristus adalah kepala itu sudah hilang. Itu sudah sirna. Yang digantikan adalah bahwa kita adalah kepalanya. Masing-masing menganggap bahwa semuanya orang itu adalah kepalanya. Kepala dari persekutuan, kepala dari komunitas itu. Sehingga yang terjadi ya tadi, saling cekcok, saling serang pendapat, saling kemudian tidak menerima perbedaan yang ada, tidak saling bisa menerima argumentasi yang berbeda. Pengennya bahwa argumentasi saya yang harus dibenarkan, argumentasi saya yang harus dimenangkan. Karena apa? Kristus yang adalah kepala absen dari konsep persekutuan kita. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hendak memasuki sebuah perjamuan kudus, maka kita hendak kembali diingatkan, kembali kita untuk merefresh diri kita sendiri bahwa Kristus adalah kepala di dalam persekutuan kita. Karena apa? Ya karena dialah yang telah menebus kita. Dialah yang memberikan pengampunan, dialah yang memberikan keselamatan bagi kita. Maka Kristus sebagai kepala haruslah tetap kita hidupi dalam persekutuan kita. Percuma jika kita kemudian berkali-kali mengikuti perjamuan kudus, tetapi yang kita merasa bahwa kitalah yang harus menjadi kepala di dalam persekutuan itu. Salah, Kristuslah yang harus menjadi kepala di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga perjamuan kudus yang kita lakukan bukan menjadi nirmakna atau tanpa makna, tetapi menjadi sesuatu yang bermakna untuk mengembalikan kita, mengembalikan kesadaran kita, merefresh kesadaran kita bahwa Kristus adalah kepala persekutuan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa ide saya harus paling menang, ide saya harus dibenarkan, ide saya harus diterima. Jikalau ide kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kenapa kita tidak mau untuk dengan legowo mengatakan bahwa oh iya ternyata pendapat saya tidak tepat, pendapat orang lain yang lebih tepat. Jika kita bisa menghidupi itu, maka perjamuan kudus akan menjadi sesuatu yang berarti. Selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti perjamuan kudus, Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan bersama menanyakan kepada diri kita menguji diri kita dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah bersama kita mengambil saat hening untuk kita menanyakan kepada diri kita masing-masing. Saat hening bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena rupa kebaikan-Mu atas kami, atas setiap pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami, pengorbanan-Mu yang menebus kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama hendak mempersiapkan diri kami. Kami menguji diri kami tentang bagaimana komitmen kami untuk mengikuti perjamuan yang dari-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk kami tetap menjadikan Engkau sebagai kepala kehidupan kami, kepala persekutuan kami. Sehingga kami tidak dengan keegoisan kami mengatakan bahwa kehendak kami yang harus jadi. Tidak dengan arogansi kami,
mengatakan bahwa keinginan kami yang harus dipenuhi, tetapi ajar kami dengan kesadaran untuk tetap mengakui bahwa kehendak-Mu lah dan pikiran-Mu lah yang harus terjadi atas kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap menggeluti apa yang kami komitmenkan untuk mengikuti perjamuan kudus yang dari-Mu. Biarlah kami pada tanggal 2 Oktober yang akan datang, kami boleh Engkau layakkan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan setiap persiapan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang menopang kami dan biarlah pertolongan-Mu yang menolong kami untuk kami mempersiapkan diri dalam waktu-waktu ini. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin.